Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan belajar saat ini judulnya Menghargai Hamba Tuhan. Kalau bacaan Alkitabnya diambil dari 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25. Tetapi saya akan bacakan dari kitab Ulangan. Kita akan bacakan dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 35. Ulangan pasal 32 ayat 35. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Yang namanya manusia pasti memiliki kesalahan. Manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Semua pasti pernah salah. Yang jadi masalah saat melakukan kesalahan apa yang harus dilakukan, dan yang mendapatkan dampak dari kesalahan manusia apa yang harus mereka kerjakan. Menghargai hamba Tuhan. Kita di gereja pasti memiliki orang yang kita tuakan, yang kita hormati, karena kita melihat memang sudah dipilih oleh Tuhan, menyatakan hidupnya, menerima panggilan Tuhan sepenuh waktu, mengkomitmenkan dirinya untuk melayani Tuhan. Tapi sama dengan kita semua, yang namanya pemimpin gereja, pemimpin jemaat, orang yang kita tuakan, yang kita hormati, itu juga manusia dan pernah melakukan kesalahan, sama seperti kita. Nah, kita di sini akan belajar menghargai hamba Tuhan. Menghargai hamba Tuhan bukan artinya mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti tanpa pertanyaan sama sekali, bukan seperti itu. Kita akan melihat di sini dari kisah yang dialami oleh Daud. Pada waktu itu dia dikejar oleh Raja Saul. Padahal Raja Saul adalah pimpinan yang sangat Daud hormati. Waktu peristiwa Goliat, Daud dipanggil oleh Saul untuk melawan Goliat, dikasih perlengkapan, dan akhirnya Daud memilih memakai ketapel, ya, mengumban, dan akhirnya Goliat mati di tangan Daud. Nah, di sini kita lihat bagaimana Daud sangat menghargai Saul, apalagi rupanya Saul menjadi mertuanya. Ya. Saul saat jatuh dalam dosa, roh Tuhan undur daripadanya sehingga hatinya dikuasai oleh iblis. Dan segala tindakannya berusaha mencelakakan Daud yang sebenarnya tidak ada salah di hadapan siapapun. Bahkan Daud menunjukkan komitmen untuk melayani Saul sebagai raja dengan sungguh-sungguh, melawan bangsa Filistin, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahkan menjadi menantu raja. Istilahnya itu kurang apa lagi Daud di hadapan Saul. Tapi karena memang Saul sudah dikuasai oleh kuasa gelap, akhirnya Saul sangat membenci Daud. Daud tidak tinggal diam, bukan artinya melawan, tidak. Tapi Daud berusaha memberikan nasihat, mengingatkan kepada Saul bahwa sebenarnya Daud sangat mengasihi dan menghargai Saul. Justru anak buah Daud di lingkungan Daud sendiri yang menyarankan kepada Daud untuk membalas apa yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Daud tidak seperti itu. Daud justru menasehati Abisai, menasehati yang teman-temannya, anak buahnya, untuk mengingatkan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Di dalam kitab Ibrani juga disebutkan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Lalu bagaimana kita? Kalau gitu, kalau ada suatu sistem hukum, bagaimana? Apakah boleh balas membalas? Dalam sistem hukum berusaha mengatur supaya terjadi ketertiban. Nah, saat kita melakukan misalnya menegakkan aturan hukum supaya terjadi ketertiban, tetapi pengampunan itu tetap yang utama. Ajaran Tuhan tentang pengampunan, menghargai pimpinan, menghargai hamba Tuhan, itu harus tetap dilakukan, karena merekalah wakil Allah di dunia ini untuk menegakkan aturan. Kita minta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat kepada pemimpin kita, memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai, dipilih oleh Tuhan untuk melayani kita, supaya mereka hidupi panggilannya, pelayanannya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tugas kita itu, dan juga kita terus mengingatkan, karena kita memang saudara seiman, khususnya di lingkungan gereja, saat ada yang melakukan hal yang tidak Tuhan perkenan, kita harus mengingatkan. Demikian juga kita diingatkan oleh saudara kita apabila kita
jatuh dalam dosa, kalau bisa sebelum jatuh dalam dosa diingatkan terus supaya kita sama-sama mengalami hidup yang indah, berkelimpahan berkat daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi sama dan dapat menjadi saksi yang benar bagi lingkungan kita dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Hargailah hamba Tuhan, hargailah saudara-saudara seiman, dan terus kasihilah semua orang di sekitar kita, bahkan mungkin yang memusuhi kita. Tuhan Yesus memberkati.